Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di dalam komentar video channel YouTube di kelas sebelah yang membahas tentang dunia skripsi. Oke, kali ini kita akan lihat pertanyaannya. Pertanyaan yang akan kita jawab kali ini adalah yang ada di dalam video yang berjudul variabel dalam penelitian kuantitatif, gitu ya. Videonya judulnya seperti ini, mungkin teman-teman bisa dicek. Dan ini kita lihat dari pertanyaan yang paling bawah, teman-teman. Kita cek dari beberapa pertanyaan sudah kita coba jawab ya di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang berikutnya. Oke, dari pertanyaan yang belum terjawab. Ini ada yang bertanya, cara menentukan variabel yang akan kita teliti bagaimana ya, gitu ya. Cara menentukan variabel yang akan kita teliti. Oke, kita langsung aja ya milih 3 ya, dari 3 urutan paling terbawah ke atas gitu ya. Cara menentukan variabel yang akan kita teliti. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan variabel? Mungkin ini masih bisa berkesinambungan nanti jawabannya ya, sekaligus nanti kita jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebuah konsep bisa dijadikan variabel. Sebuah konsep bisa dijadikan variabel memang ya. Maka pastikan konsep tersebut bisa diukur secara langsung menggunakan alat ukur sesuai kondisi yang ada. Itu maksudnya gimana, nggih? Oh, ini kalimat yang saya sampaikan ya di dalam video ya. Sebuah konsep bisa dijadikan variabel. Maka pastikan konsep tersebut bisa diukur secara langsung menggunakan alat ukur sesuai kondisi yang ada. Itu maksudnya gimana, nggih? Oke, kita akan coba jawab 3 pertanyaan ini sekaligus. Kita cut dulu. Oke, sekarang kita perlebar. Oke, kita mulai jawab yang paling bawah terlebih dahulu. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menentukan variabel yang akan kita teliti. Oke, pertanyaan ini akan saya coba jawab. Jadi gini ya, Kak. Tentunya kita jangan sampai salah. Saat kita menentukan variabel, itu sebetulnya kita tidak bisa serta-merta, sebetulnya kita tidak bisa serta-merta langsung menentukan eh, variabel yang akan kita gunakan. Tidak bisa langsung ke sini, Kak. Kalau cara yang betul, pasti awal kita harus punya eh, fenomena, kan gitu, Kak? Fenomena apa gitu ya, intinya ginilah alasannya kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, alasan tersebut dijelaskan di dalam latar belakang dan menjadi alasan mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, fenomena ini biasanya ada di latar belakang, kan gitu ya. Nah, dari fenomena ini gitu ya, penelitian yang sebetulnya gini ya, dari sini kita bisa menentukan akhirnya, oh kita bisa menentukan judulnya, gitu ya. Nah, judul ini bisa disusun, penyusunan kata-katanya bisa disusun sebagaimana mungkin. Ada beberapa model, mungkin nanti saya akan bahas secara khusus di dalam video materi khusus yang membahas tentang bagaimana tentang judul ini. Sebetulnya di video sebelumnya saya juga sudah pernah bagaimana kita menentukan atau memilih judul gitu ya. Tetapi di sini nanti mungkin saya akan memberikan contoh gitu ya. Bagaimana sebuah judul itu bisa dibentuk kata-katanya atau mungkin bisa kata-kata sehingga menjadi kalimat gitu ya. Oke. Kemudian dari judul baru nanti di sini kita bisa kelihatan apa itu konsep yang akan digunakan, konsep, atau mungkin kita akan menggunakan teori apa gitu ya. Konsep dan teori yang akan kita gunakan. Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita bisa langsung sebetulnya, kita bisa lihat, oh ternyata variabelnya kita akan menggunakan ini. Nah, kita bisa melihatnya sesimpel ini sebetulnya. Kalau kita menggunakan urutan yang paling aman untuk bisa kita menyusun skripsi atau penelitian ya teman-teman. Nah,
Bagaimana bisa menentukan variabel? Sebetulnya dari sini teman-teman. Teman-teman harus alur ini harus selesai dulu. Alur ini harus selesai dulu. Ini yang harusnya, seharusnya teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, kalau saya bilang seharusnya, mungkin teman-teman tanya, "Lah berarti bisa bisa tidak seharusnya," kan gitu jadinya. Waduh, nah ini ya, ini saya kotak dulu, ini kasih kotak dulu, sorry, ini saya kasih kotak dulu, ini ya. Oke, ini yang seharusnya, seharusnya, ini ya. Nah, yang enggak seharusnya bagaimana? Nah, gini teman-teman. Oke, ini mungkin, bisa teman-teman gunakan sebagai opsi ya, tapi jangan melulu digunakan. Jadi teman-teman, kalau di sini saya tekankan Anda atau teman-teman harus punya fenomena dulu, alasan dulu sehingga bisa terbentuk judul, kemudian bisa tahu konsep dan teori yang akan digunakan, kemudian dari konsep teorinya bisa menentukan variabel. Nah, sebetulnya bisa dibalik teman-teman. Nah, ini bisa dibalik. Tinggal teman-teman kuat atau tidak gitu ya. Kuat memikirkannya atau tidak. Nah, ini tantangannya di sini teman-teman. Sebetulnya ada teman-teman yang menggunakan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman itu sebelum menentukan judul itu teman-teman karena mungkin memiliki keinginan gitu ya, keinginan ya, keinginan keinginan untuk membahas sesuatu tertentu karena memang teman-teman keahliannya bidang tersebut gitu ya. Teman-teman sudah menentukan, "Oh, aku nanti akan bahas konsep," gitu ya. Konsep tentang inilah. Contoh saya, pengennya bahas konsep tentang, pembuatan aplikasi Android gitu ya. Atau mungkin jadi kalau Android kan sudah jelas tidak web based, tidak desktop based gitu ya. Nah, atau mungkin saya kalau di ekonomi gitu, saya ingin bahas tentang hutang saja. Oh, bukan hutang ya, utang ya, nggak pakai H ya. Saya ingin bahas tentang utang saja gitu ya. Ini teori. Nah, contoh saya ingin bahas tentang utang saja. Nah, kira-kira apa yang bisa dibahas di utang? Kan gitu ya. Utangnya siapa? Nah, di sini baru dicari gitu ya. Nah, ini namanya namanya kalau istilah mainan kita, istilah guyonan kita namanya cari-cari nih namanya, cari-cari gitu kan. Anda namanya cari-cari masalah kan gitu ya. Seharusnya kan di sini teman-teman, harusnya kan di sini. Teman-teman tidak boleh, apa namanya, tidak boleh, cari-cari tetapi sesuai yang ada kan. Nah, sesuai yang ada fenomenanya. Tetapi di sini kita bisa tuh cari-cari. Nah, konsepnya apa, kemudian kita baru cari. Nah, ini kita cari. Kalau ini sudah ketemu, ini umumnya kita nyebutnya adalah objek. Objek penelitian, gitu ya. Nah, ini objek penelitian. Sesuatu yang akan kita bahas. Kita bahasnya tentang apa? Oh, objeknya gitu ya. Objeknya adalah utang. Nah, sekarang utangnya siapa yang kita bahas? Kan gitu kan? Kan enggak mungkin kita bahas utang tetapi kita enggak akan tahu siapa, utangnya siapa yang akan kita bahas, kan gitu. Nah, kita harus cari tahu. Cari apa? Cari yang namanya subjek. Subjek penelitian. Nah, di sini teman-teman kalian bisa cari subjeknya. Utangnya siapa? Oh, ternyata di sebelah rumah ada supermarket modern gitu ya. Saya singkat mungkin supermarket modern. Namanya mungkin A gitu ya atau mungkin I ya. Amat atau Imat gitu ya. Nah, atau mungkin saya pakai keduanya atau mungkin salah satunya. Nah, kebetulan yang memiliki franchise-nya itu adalah tetangga saya juga dan kebetulan mungkin saya bisa mendapatkan izin untuk bisa masuk ke sini untuk membahas apa? Membahas tentang utang yang ada di supermarket modern. Jadi di sini jelas bahas tentang apa? Utang di mana? Di supermarket modern. Gitu teman-teman. Nah, dari sini ini sudah jelas teman-teman sudah mendapatkan ini kan konsep, ini kan juga kita bisa menyebutnya adalah variabel. Nah,
Sudah jelas teman-teman. Teman-teman sudah bisa menentukan variabelnya. Kemudian subjeknya. Nah, tentu ini subjek harus ada ya teman-teman. Anda membahas variabel ini di mana kan gitu kan. Jadi subjek penelitian itu adalah lokasinya lah paling gampang. Karena kenapa? Dengan adanya lokasi sini Anda bisa cari datanya di sini. Kalau Anda tidak tahu subjeknya, Anda mau cari data di mana teman-teman? Kan tidak mungkin. Gitu ya. Kebetulan di sini kita pakai contoh supermarket modern. Mungkin ada yang pakai data dari data sekunder ya, data yang sudah tersedia, contoh Bursa Efek gitu ya. Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Bursa Efek Indonesia lah. Teman-teman bisa ngambil data dari sini mungkin. Ini juga sama. Ini subjek penelitian ya. Subjek penelitian, objeknya apa tentang utang. Nah, kalau ini hampir sudah sama kan, ini sudah ada, kemudian variabel sudah ada. Terus bagaimana judul sama fenomenanya? Nah, ini mau tidak mau karena kita terbalik, mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya observasi, gitu ya. Dari sini kita bisa harus melakukan observasi, di mana harusnya observasi itu adalah lebih mengenali lebih dalam subjek penelitian, lebih mengenali lebih dalam objek penelitian. Tetapi di sini karena kita sudah menentukan terlebih dahulu, kita tidak dalam rangka mendalami objek dan subjek penelitian, atau mungkin bisa jadi bersamaan, lebih mendalami lebih mendalami objek penelitian, lebih mendalami subjek penelitian, dan sambi ya, sekaligus ya, senyampang Anda mendalami tentang ini, teman-teman juga mencari apa? Fenomena. Karena kenapa? Fenomena ini kita harus ada. Kita mencari salah, kita mencari permasalahan, kita mencari kesalahan, kita mencari topik, kita mencari alasan untuk bisa dijadikan fenomena. Karena ini harus ada. Nah, dari sini kalau teman-teman sudah dapat objeknya sudah, subjeknya sudah, fenomena sudah, tinggal disusun semuanya ini. Bentar, saya ganti paint-nya dulu. Semuanya ini bisa ini ya, saya kasih warna merah ini. Semuanya ini bisa disusun menjadi kalimat. Kalimat di mana ini akan kita gunakan sebagai judul. Nah, bisa difahami ya, semoga bisa difahami. Jadi gini teman-teman, ini adalah cara alternatif ya. Saya sekali lagi, saya kasih catatan, ini adalah cara alternatif. Apabila teman-teman tidak paham betul tentang poin ini, poin mulai dari objeknya, kemudian subjeknya, kemudian fenomenanya, kemudian bisa menyusul kalimat judul. Kalau teman-teman tidak paham betul yang akan teman-teman bahas ini, gitu ya, waduh, akan kesulitan. Tetapi alur yang betul, sekali lagi, alur yang betul yang seharusnya dilakukan adalah seperti ini. Kita dari fenomena yang ada, kita bisa rancang judul, kemudian kita buat konsep, tentukan konsep teorinya, kemudian bisa tahu variabelnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan yang pertama ya, cara menentukan variabel yang akan kita teliti. Sekarang kita coba jawab pertanyaan yang kedua. Sebetulnya masih nyambung juga.